Masa ntar nambah satu lagi 1.100.000 gitu apa? Udin yang batalkan nasab namanya. Aduh. Kita bahas soal pelawak. Siapa pelawak nih? Imaduddin. Sekarang ini udah banyak orang-orang awam menganggap Imad telah membawa kebenaran, dan mungkin gak sedikit atau mungkin ada di antara kita baik laki maupun perempuan yang tarik ulur, mau percaya nggak enak, nggak percaya juga nggak enak, mungkin ada yang begitu. Baik, jadi gini, siapa sih Imad itu? Imad itu pertama dia bukan ahli sejarah, dia nggak ada kesarjanaan sejarah tuh, nggak ada. Dia bukan ahli sejarah, apalagi sebagai ahli nasab bukan. Terus Imad apaan, Bib? Imad pelawak. Orang itu kalau mau jadi ahli nasab atau seorang nakib pencatat nasab, dia itu harus menjadi ahli sejarah, atau minimal dia mengetahui sejarah-sejarah orang-orang yang dipegang nasabnya. Sedangkan Imad bukan ahli sejarah, apalagi ahli nasab, nggak pernah berguru kepada ahli nasab siapapun dan dimanapun. Maka Imad itu bukan ahli sejarah dan bukan ahli nasab, tapi Imad pelawak. Ayo Habib mau tanya semuanya, Imad bukan ahli sejarah, Imad bukan ahli nasab, tapi Imad dasar. Kenapa Habib bisa mengatakan Imad bukan ahli nasab juga bukan ahli sejarah gitu? Begini, bagaimana mungkin tulisan Ana sebetulnya mau manggil Imad nggak enak, paginya manggil Udin karena kan Imaduddin gitu. Cuman di sini Udin ada 2, 3 lah ya. Ayo mau panggil Imad apa panggil Udin? Udin, Imad aja Imad ya. Imad. Udah Udin udah banyak, ada berapa, 1.000.000 Udin apa? Oh, masa ntar nambah satu lagi 1.100.000 gitu apa? Udin yang batalkan nasab namanya. Aduh. Dasar. Begini hadirin. Kenapa saya bilang Imad ini adalah pelawak? Karena bagaimana mungkin tulisan Imad disebut penelitian. Nah, dia bilang kan itu tulisan dia tesis, sebuah penelitian. Bagaimana mungkin tulisan Imad itu disebut sebagai penelitian yang dia hanya mengandalkan file-file internet dan duduk di rumahnya serta membacanya, dan itu pun tidak lebih dari 3 kitab saja, tidak lebih. Jadi Imad tuh baca lewat internet doang udah. Di rumahnya nggak kemana-mana, nggak studi pustaka. Orang kan kalau jadi ahli sejarah tuh dia harus studi pustaka, kitab-kitab, manuskrip, keliling pustaka-pustaka, terus juga ke keliling ke tempat-tempat yang dia mau jadikan sebagai bahan tulisannya. Tapi enggak, Imad mah di rumah baik, ngandelin kuota internet, baca kitabnya nggak lebih dari 3. Lantas bagaimana bisa Imad disebut peneliti dan tulisannya disebut penelitian dasar? Oh, pengikut Imad nih At-Tololi ya, tahu? At-Tololi ya. Oh, Imad keren, Imad punya tulisan. Iya deh, makan tuh kemarin dibego-begoin. كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. Jadi kalau begini lucu nggak? Lucu tidak? Kalau begitu dasar. Bahkan tulisannya Imad nih, tesis yang dibilang tesis tuh, itu pun belum pernah sama sekali diuji oleh para penguji atau para pakar ilmu sejarah dan ilmu nasab. Nggak pernah.
Lantas bagaimana bisa Imad disebut peneliti dan tulisannya disebut penelitian dasar? Dan lawaknya lagi adalah Imad ini membatalkan nasab seseorang yang hidup dan wafat di masa lampau yang jaraknya 1000 tahun lebih lalu. Bayangin, yang dibatalin nasabnya sama Imad itu orang yang hidupnya 1000 tahun lalu. Saya mau tanya, kalau begini lucu tidak? Lawak bukan? Dasar? Pantas sekali kalau yang dibatalin sezaman sama dia. Pantas masih ya? Nah, ini 1000 tahun lalu yang dibatalin. Dasar? Dan konyolnya Imad itu adalah selain membatalkan nasab seseorang yang hidup 1000 tahun lalu, ternyata juga Imad dan yang dibatalkan itu berbeda negara dan sangat jauh, jaraknya ribuan mil. Jadi udahnya 1000 tahun yang lalu, jaraknya juga beda, ribuan mil jaraknya. Dasar? Imad tinggal di Kresek. Tahu Kresek? Plastik. Imad tinggal di Kresek, Banten, Indonesia. Dan yang dibatalkan tinggal di negeri Yaman. Imad bukan orang Yaman. Imad tidak punya hubungan kerabat dengan orang Yaman. Imad tidak pernah ke Yaman. Bisa-bisanya Imad kok melawak dengan membatalkan nasab orang Yaman. Dasar? Imad lahir di abad 14 atau 15 Hijriah. Dan yang dibatalkan nasabnya oleh Imad lahir pada abad 3 atau 4 Hijriah. Dasar? Wow. Lawak apa gila? Dan lebih lawaknya lagi, perhatikan, Imad membatalkan nasab dengan tidak menggunakan metode atau pakem-pakem ahli sejarah atau ahli nasab, tapi dengan seenaknya dia sendiri, dengan caranya dia sendiri. Dasar? Jadi biar paham ini, Imad itu yang digadang-gadang oleh mereka at-tololiyah. Tahu at-tololiyah? At-tololiyah tuh artinya orang-orang tolol. Dia tuh nggak pakai metode nasab. Pokoknya seenaknya dia sendiri, setololnya dia sendiri udah. Pokoknya Ba'alawi batal, Ubaidillah batal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dasar? Imad teriak-teriak menantang siapapun untuk berdebat selama 3 hari 3 malam. Yeah. Aduh. Dan tantangan demi tantangan berdatangan. Datang, ada yang nantangin, ada Habib Umar Assegaf, ada Gus Wafi, wah banyak yang nantangin, banyak. Tantangan demi tantangan berdatangan, Imad selalu menolaknya. Dan bahkan keluarga Kesultanan Banten pun turun tangan dan dengan sengaja membuat acara debat terbuka selama 3 hari dan mengundang Imad sebagai bintang tamunya. Namun Imad dengan tidak hormat, dia memilih tidak hadir acara tersebut, sehingga banyak para netizen, para pengamat memberi gelar Imad Al-Kaburi. Apa namanya? Al-Kaburi. Dasar? Sampai Gus Wafi cerita. Gus Wafi, tahu Gus Wafi? Gus Wafi tuh dari Jawa Timur, nyamperin Imad ke Banten, Imadnya pergi ke Jakarta. Disamperin lagi sama Gus Wafi ke Jakarta, Imadnya ke Bandung. Wah, loncat-loncat dulu kayak kancil. Dasar? Teriak-teriak doang, nantangin siapapun 3 hari 3 malam. Tapi Al-Kaburi. Imad belakangan melawak untuk menjadi ahli DNA dengan mengatakan nasab orang tersebut, yaitu Imam Ubaidillah, tidak terbukti dalam ilmu sains DNA. Imad bertaklid buta kepada orang-orang yang bukan ahli DNA. Dasar? Siapa sih yang dipegang? Ada namanya Dr. Sugeng. Dr. Sugeng. Mukanya kayak tai ikan mujair. Iya, dia karena dia itu kesarjanaannya bukan ahli DNA, bukan, tapi dia kesarjanaannya itu food engineering, pakan ternak.
Suka makan ternak tuh dia tuh. Nah itu yang Imad pegang tuh dia tuh bukan ahli DNA. Nah Sugeng ini luar biasa, provokator, ini luar biasa. Dasar. Akhirnya apa yang terjadi? Imad pun terpojok ketika sudah banyak ulama-ulama besar tidak sependapat dengan pandangan Imad. Banyak ulama-ulama besar. Bahkan beberapa di antara ulama besar menghardik cara Imad membatalkan. Di antaranya Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, sampai dia bilang, oh ini anak kurang ajar, ini anak celaka, kurang ajar ini anak. Wah banyak deh. Walhasil Imad terpojok ketika sudah banyak ulama-ulama besar tidak sependapat dengan pandangan Imad. Bahkan beberapa di antara ulama besar menghardik cara Imad membatalkan nasab Imam Ubaidillah. Maka Imad berteriak di salah satu mimbar dengan berkata, yang kurang lebihnya begini, ini Imad nih ngomong di mimbar, walaupun seluruh orang di dunia, walaupun seluruh mufti berfatwa mensahihkan nasab Ba'alawi, saya Imaduddin tidak percaya. Jadi paham gak itu maksudnya? Walaupun seluruh orang di dunia, walaupun seluruh mufti berfatwa mengesahkan nasab Ba'alawi, saya tidak percaya. Bodoh amat. Saudara, kebenaran itu sifatnya absolut. Yang menurut kita benar belum tentu benar di mata orang. Makanya patokannya itu bukan percaya kalau bicara ilmu. Contohnya adalah begini. Ini kopi rasanya pahit, ada manis-manisnya. Kalau bicara ilmu, maka caranya adalah harus meneliti kopi tersebut. Saya bilang ini kopi pahit ada manis-manisnya, maka ente harus cari tahu, harus teliti gimana caranya, jajalin. Oh iya Beb, benar ada pahitnya ada manisnya, itu ilmu. Tapi kalau Imad beda. Saya bilang ini kopi ada pahitnya ada manisnya, saya nggak percaya. Arif jajalin, bener Mat, ada kopi ini rasanya pahitnya ada, manisnya ada. Nggak percaya. Apa semua orang mengatakan kopi aneh ini benar, ada pahitnya ada manisnya. Mat tetap percaya. Kalau begitu ilmu atau bukan? Kalau begitu ilmu atau bukan? Bukan, karena ilmu itu bukan bicara percaya atau tidak percaya, tapi bicara benar atau salah menurut ilmu. Kalau menurut ilmu benar maka benar, menurut ilmu salah maka salah. Nggak ada urusan dengan kepercayaan kalian. Faham kira-kira? Nah ini Imad, Allahu Akbar, dasar bisa-bisanya yang begitu dibilang ulama. Begini, nggak ada satupun ulama mujtahid khususnya yang kita bilang ulama mujtahid seperti siapa? Imam Malik contohnya. Imam Malik nih gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Imam Malik aja sebegitu pintarnya, luar biasa. Ketika beliau membuat kitab Al-Muwatta, ente tahu kitab Al-Muwatta, kitab hadisnya Imam Malik radhiyallahu anhu. Itu ente bisa baca di dalam muqaddimahnya. Itu beliau bercerita, wa aradtu kitabi hadza ala sab'ina fuqaha'i min ala sab'ina faqihan min fuqaha'il Madinah. Kitabku ini, beliau bilang, kitabku ini aku sodorkan kepada 70 ulama Madinah sebelum aku cetak. Setelah aku buat, aku sodorkan dulu tuh di tashih. Ada yang salah tolong dibenarkan. Sampai 70 ulama kota Madinah. Sampai pada akhirnya Imam Malik bilang apa? Fakulluhum wata'ani. Semuanya itu 70 ulamanya itu semuanya sepakat dengan kitab aku. Semuanya sepakat. Fasamaituhul Muwatta. Maka aku beri nama ini kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta artinya yang disepakati. Alhamdulillah.
Orang tuh kalau pinter begitu tuh, kagak berasa pinter sendiri. Tanya sama ahlinya, tanya sama gurunya. Begini, kita ini, makanya kalau bicara ilmu tuh nggak bicara saya percaya, saya tidak percaya, bukan bicara begitu. Bicara benar atau tidak menurut ilmu. Nah kalau iman enggak. Walaupun seluruh orang berkata, walaupun seluruh ilmuwan, seluruh mufti berfatwa, saya tidak percaya, bodoh amat. Dasar. Saudara, kita ini semua tolol pada dasarnya. Apa? Saya mau tanya, kita tolol enggak? Dasarnya kita tuh tolol. Sehingga Allah yang telah menciptakan kita tahu betul ketololan kita. Jadi kita ini semua tolol pada dasarnya. Lalu Allah yang telah menciptakan kita tahu betul ketololan kita. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala memandu kita untuk tidak jadi orang tolol. Allah pandu kita. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pandu kita dengan perintahnya, jika kalian mau tahu tentang sesuatu yang kalian tidak ketahui, maka bertanyalah kepada ahli. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya sama ahlinya kalau kalian nggak tahu. Jadi di sini jelas banget bahwa segala sesuatunya tidak boleh dengan seenak tolol logika kita, nggak boleh. Nggak boleh seenak tolol logika kita. Jangan udah tolol, ya, malah percaya dengan orang-orang toh. Nah kalau begitu ntar jadi satu grup sama at-tololi. Kalau mau seenak tololnya kita sendiri, ya udah jadi dah buat geng namanya Imadiyah at-Tololiyah, gitu. Imadiyah at-Tolo. Baik, apalagi lawaknya Imad nih. Ketika Imad berada di podcastnya Gitar Tua. Siapa? Roma, tahu Roma? Nih, ente perhatiin. Ketika Imad berada di podcastnya Haji Roma Irama, dengan tegas Imad tidak akan percaya jika ke depan nanti adanya manuskrip abad ke-4, ke-5, ke-6 yang membicarakan nasab Imam Ubaidillah. Pokoknya nanti kalau ada manuskrip, ditemukan ternyata ada manuskrip, Imad bilang dia nggak percaya. Di sini kita bisa lihat dengan beraninya Imad menuduh dan memastikan dari sejak dini bahwa manuskrip tersebut adalah pasti palsu. Dasar. Karena begini, berapa banyak manuskrip yang tidak ketahuan, pada akhirnya ketemu juga. Jadi sebetulnya nggak boleh Imad begini nih, nggak boleh. Nanti kalau memang ada yang nemuin manuskrip yang menyatakan, oh iya ini ada manuskrip tua abad ke-4 atau abad ke-5 atau abad ke-6 yang menyatakan Imam Ubaidillah anaknya Imam Ahmad Al-Muhajir. Caranya jangan lu tuduh palsu, Mat. Caranya uji karbon. Tanya para ahli-ahli manuskrip, benar nggak nih manuskrip asli? Benar nggak nih menurut ilmu kalau ini manuskrip adalah benar dari abad ke-4 atau abad ke-5? Bukan tahu-tahu ada manuskrip asli, belum diuji, belum diapa-apain, belum dites karbon, udah dibilang palsu. Tolol tidak? Kalau begitu tolol tidak? Dasar. Belum cukup melawaknya Imad and the Gang, kini mereka menyerang dan menghina ulama dengan serampangan. Siapapun ulamanya, apapun organisasinya, dari ulama Nusantara atau luar Nusantara, dari ulama pribumi atau ulama non pribumi, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Dasar. Lucunya Imad menyebut tulisannya sebagai tesis, padahal tulisannya jauh dari syarat tesis dan bahkan belum pernah diuji oleh para ilmuwan atau pakar manapun. Dasar. Dan telah diketahui ternyata tulisannya Imad itu sudah ada yang menulis sebelumnya oleh orang lain, yang bisa kita lihat di Google. Oh ternyata nih Imad punya tulisan yang sekarang dianggap tesis, yang diagung-agungin oleh kelompok at-Tololiyah. Enggak tahunya itu tulisan udah pernah ditulis oleh orang lain di Google, saudara.
Di antaranya adalah tulisan Syekh Wahabi yang bernama Abdullah Muhail Al-Hamayani Al-Mutairi. Plagiat di Imat nih. Tulisan orang lain dikopas, dibilang tulisan dia sendiri. Kacau tidak? Nah, Syekh ini memiliki tulisan yang membatalkan Ba'alawi. Jadi ada Syekh Al-Mutairi ini, dia pernah membuat tulisan yang akhirnya dikopas oleh Imat. Nah, namun sayangnya Syekh Al-Mutairi ini dia telah bertobat. Dia udah bertobat. Sekarang dia mengakui keabsahan nasab Ba'alawi. Alhamdulillah. Sama Imat diterusin sampai sekarang. Iya. Aduh, dasar. Dan terakhir, bahkan gak sampai di situ melawaknya si Imat. Imat juga merubah Raja Dangdut menjadi seorang pelawak. Dasar. Aduh, saya mau tanya, Imat pelawak atau ulama? Pelawak atau orang gila?